yang terjadi di USA ini, lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak kita ini. Yang terjadi di USA ini, lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Habis saya turun dari saya dakwah dikawal polisi, dikawal banser. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir pada masuk Kristen, saya dikawal dijaga. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Coba, itu pun saya dikasih iming-iming 20 juta, kalau saya ambil habis. Ada yang ngaku saya tinggal 4, tinggal 7 kakak ya. Banyak sekali di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Kenapa? Karena banyak orang Islam miskin, bodoh, awam. Kadang-kadang supermi, sembako murah pada murtad. Tapi orang Kristen betul banyak masuk Islam juga, tapi tidak semua. Tidak semua. Ya. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa hitung sama jari. Asal murtad masuk Islam, masuk Kristen. Oleh karena itu kristenisasi ini harus dihadapi. Mau tak mau, suka nggak suka, harus dihadapi. Dengan apa? Harus dengan ilmu. Tapi orang Kristen kalau pindah agama, bagi dia murtad juga kan kalau pindah. Banyak masuk Islam, tapi tidak semua. Tidak semua. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Oh, dulu Katolik sudah pindah masuk Protestan. Dulu Protestan sudah pindah ke Advent. Dulu Pak Advent sudah masuk ke Saksi Yehova. Dulu Saksi Yehova sudah masuk Katolik. Ya namanya kan masih Kristen-Kristen juga kan? Apa bedanya? Katolik Protestan ke Advent gitu. Jadi juga sama aja, tetap Kristen. Jadi tidak semua masuk Islam. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Menurut orang Kristen yang benar itu Kristen. Setelah Injil nggak ada wahyu, setelah Yesus nggak ada nabi, gitu. Makanya kan mereka tidak pernah beriman kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW kan? Setelah Yesus tidak ada nabi, setelah Injil nggak ada wahyu. Gitu. Makanya mereka mendakwakan agama mereka, karena menurut orang Kristen keselamatan itu hanya melalui Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap hari umat Islam berdoa, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata mereka? Berarti Islam belum berada jalan yang lurus, minta aja terus setiap hari kan? Padahal jalan yang lurus sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Kenapa kok Yesus larinya ke Yesus? Karena ada satu ayat di Injil bunyinya begini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang benar sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran hidup, berarti aku yang siratal mustaqim. Gitu. Ini saya bukukan dalam buku ini semua. Nabi Muhammad kita belum selamat, masih dikubur, minta kirimin sholawat
Kalau Nabi belum selamatkan, apalagi kita katanya. Tapi ikut Yesus, wah jamin pasti masuk surga. Kenapa? Kan Yesus sudah di surga. Doain mereka lagi. Terus apa? Nyiapin kapling lagi bagi mereka katanya. Ya. Sehingga orang Islam yang awam ini, oh iya ya, lebih enak di Kristen. Gitu kan. Katanya Nabi Muhammad kita buta huruf. Bukan buta huruf. Pinter, jenius. Saking jenius dia jiplak Al-Quran dari Alkitab. Katanya Nabi Allah kita ini katanya tidak tahu matematika. Tuhan orang Islam tidak tahu matematika kata mereka. Semua saya bukukan di buku ini. Bagaimana menjawabnya? Masa di lain ayat Allah menciptakan alam semesta ini 2 masa. Di lain surat ayat 6 masa. Kok berarti Tuhan kita salah hitung katanya, nggak tahu matematika. Terus apa lagi? Nabi Muhammad katanya bukan nabi. Cuma ngaku-ngaku nabi kata mereka. Beda seperti Musa. Musa itu nabi. Yang kenapa? Kalau ada yang menuntun dia namanya Harun. Tapi Muhammad cuma ngaku-ngaku nabi katanya. Bagaimana kita menjawabnya? Nabi Muhammad keturunan budak yang tidak diberkati katanya. Ya, jadi Islam keturunan budak. Kenapa? Karena Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Ishak, Ishak beranak cucu itu Bani Israel. Hajar tuh Sarah budaknya kan namanya Hajar. Hajar dapat anak Ismail, beranak cucu Arab. Berarti Islam keturunan budak. Islam sumber ajaran teroris dan banyak sekali. Macam-macam hujatan ini banyak, ada semua bukan sini bagaimana cara menjawab dan cara meluruskan. Bahkan ada satu ayat kamu lihat surah 19 surat Maryam ayat 71. Sia-sia kita beragama Islam ini semua loh. Mati dijamin semua pasti masuk neraka. Mati dijamin masuk neraka. Ada ayatnya. Nah, tapi bagaimana kita menjawabnya, meluruskannya? Mereka menggunakan ayat-ayat Quran. Apakah iya kita semua mati pasti masuk neraka semua orang Islam? Betul ada ayatnya begitu, tapi ada ayat selanjutnya. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa. Nah ini kan betul masuk neraka, tapi yang tidak bertakwa, yang bertakwa diselamatkan. Tapi apa kata mereka? Ya tapi kan masuk neraka dulu. Memang enak masuk neraka, dibakar dulu, sampai gosong, kata baru selamatin. Tapi kalau ikut Yesus langsung masuk surga, kata gitu kan. Bagaimana kita menjawabnya itu? Insya Allah semua ada di buku ini. Nah, oke. Jadi mereka mendakwakan semua itu karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Kitab suci mereka itu 100% firman Tuhan. Kalau Quran buatan Muhammad, padahal menurut Al-Quran ya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu, beliau itu hanyalah seorang nabi atau rasul yang Allah utus hanya untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Tidak untuk semua manusia, tidak untuk seluruh alam semesta. Ya. Jadi semua nabi sejak Adam sampai Isa atau Yesus, mereka ini cuma nabi-nabi lokal sebenarnya. Ya kan? Cuma nabi lokal. Periodenya sudah selesai, barang sudah expired. Bahasa kasarnya expired apa itu? Kadaluarsa. Masa kerasulan Nabi Isa sudah kadaluarsa. Sudah berlalu maksudnya Pak kan? Sudah selesai. Dan dia hanya untuk Bani Israel doang. Bukan untuk semua manusia. Nah karena semua nabi sejak Adam sampai Isa mereka cuma nabi lokal, diutus hanya untuk menyelamatkan kaumnya, maka Allah utus Rasulullah SAW bukan untuk lokal, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin. Makanya di awal tadi kan saya baca wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya. Siapa? Muhammad dengan bawa petunjuk ya. Al-Qur'an dan agama yang benar, Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama walau orang musyrik membencinya. Ya. Nah, kalau Yesus, Kristen dan Injil diutus adalah agama rahmatan lil alamin untuk semua manusia alam semesta, kenapa Allah lagi masih mengutus seorang nabi bernama Muhammad dengan Islam dan Quran? Sudah ada Injilis dan Kristen. Apa Allah mengadu domba? Tidak.
Kenapa Allah telah mengutus seorang Rasul bernama Muhammad dengan bawa Quran dan Islam? Karena semua Nabi, saya bilang tadi, sejak Adam sampai Isa, mereka cuma Nabi-Nabi lokal yang diutus untuk kaum tertentu. Maka diutuslah Rasulullah SAW sebagai khataman nabiin, penutup para Nabi, bukan untuk Arab, orang Timur Tengah atau orang Islam, tapi berlaku untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin. Nah, hadirin, kalau ada agama yang benar selain Islam, ya, makanya saya bilang tadi, Islam bukan agama paling benar, cukup yang benar. Sebab apa? Kalau ada agama yang benar selain daripada Islam, ya kita enakan masuk agama mereka. Tidak perlu saya masuk Islam. Ngapain saya masuk Islam kalau agama Kristen benar? Kalau ada agama yang benar, enakan di Kristen daripada Islam. Masuk Islam hitung-hitung lebih ribet kok. Secara duniawi enakan Kristen. Masuk Islam lebih ribet, sehari sholat 5 kali. Seminggu 5 kali 7 kan, 35 kali toh. Itu baru sholat wajib, belum sholat sunat. 35 kali. Di Kristen seminggu berapa kali? Sekali doang, 5 hari Minggu doang kan? Coba kalau sama-sama selamat ngapain kerjaan 35 kan? Ada satu. Ibadah seminggu hanya sekali. Kedua apa? Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga. Kalau Islam apa-apa kata, insya Allah, ya belum pasti. Tapi di Kristen dijamin pasti masuk surga. Ibadah seminggu sekali, jamin pasti masuk surga. Ya, apalagi mau dicari, masih ada satu, dosa ditebus. Iya tuh, waduh, iming-iming sangat menggiurkan. Makanya berbahaya bagi anak muda dan orang Islam awam kan. Awam dan anak muda senang banget, dia bisa berlakukan apa saja kok. Toh nanti ujungnya masuk surga, ditebus lagi dosanya, iya tuh. Nah, makanya kan nggak logik, nggak rasional, saya hijrah, Bapak Ibu tidak mau mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM, atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.